Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperlihatkan ganti LCD HP Infinix Hot 10. Yang pertama saya lakukan adalah melepas SIM tray HP Infinix. Setelah itu membuka casing belakang HP. Karena pencongkel casing saya hilang, jadi saya gunakan kuku jempol untuk membukanya. Jangan ditiru ya, karena berbahaya. Alangkah lebih baik menggunakan pencongkel jika ada. Oke, perlahan kita lepas casing belakang HP dengan hati-hati, karena biasanya ada double tap yang merekat pada casing dengan bagian kameranya. Oke, perlahan kita lepaskan. Kita lihat tiap sisinya. Pastikan penguncinya terlepas semua. Ya, ini masih proses agak susah karena tidak menggunakan alat pencongkel casing HP. Saya hanya menggunakan kuku jempol saya. Ya, alhamdulillah sudah lepas. Nah, ini adalah double tap yang merekatkan bagian kamera dengan cover belakang ya, cover belakang HP atau casing belakang HP. Nah, kita ratakan kembali agar nanti saat dipasang tidak mengganggu. Oke, kita singkirkan dulu casingnya agar tidak mengganggu saat proses pembongkaran HP. Kita lepas bautnya satu persatu di bagian penutup PCB bagian atas. Dengan hati-hati taruh di tempat yang aman agar tidak hilang. Ya, karena kalau kita meletakkannya di sembarang tempat kadang terjatuh. Nanti saat pemasangan kembali kita akan kekurangan bautnya, padahal baut seperti ini susah nyarinya. Nah, pastikan semua baut terlepas ya, dicek kembali. Seandainya ada baut yang tidak kelihatan atau tertutup dengan segel, stiker segel, atau tertutup dengan stiker hitam pengaman HP sepertinya. Nah, sekarang kita buka penutup PCB bagian atas, karena terkadang ada yang menempel bersama penutup PCB bagian atas. Nah, itu penahan soketnya menempel ikut penutup PCB bagian atas ya ternyata ya. Nah, ini dia penutup soket. Nah, ini soket LCD dan sebelahnya soket baterai. Kita lepas semuanya. Nah, ini kita lepas soket baterainya dulu, dan kita lepas sekalian aja fingerprintnya agar tidak mengganggu. Nah, untuk melepas baterainya saya sarankan hati-hati, jangan menggunakan benda tajam dan jangan sampai merusak baterai atau memaksanya hingga merubah bentuk baterai. Di bagian bawah baterai ada perekat sejenis double tap yang merekatkan baterai dengan casing HP. Pelan-pelan saja, jangan terlalu dipaksakan. Soalnya kalau nanti berubah bentuk melengkung atau ada benjolan,
akan mengganggu saat kita memasang cover belakangnya, bisa tidak rapat nanti HP-nya. Nah, kita coba congkel perlahan. Nah, kita gunakan alat pengungkit, pokoknya perlahan, hati-hati. Tarik dengan pelan dan pasti. Jangan sampai terjadi kebocoran pada baterai, itu sama saja merusak baterai. Yang tadinya hanya mengganti LCD bisa ganti baterai sekalian kalau baterainya rusak. Nah, ini dia bentuk baterainya, dan yang berwarna putih tadi adalah double tip baterainya. Nah, kita pastikan bentuknya masih sempurna, masih rata, tidak ada benjolan. Kita singkirkan dulu. Sekarang kita melepas soket LCD di bagian PCB atas. Di bagian dalam LCD masih ada bautnya satu ya, yang mengunci PCB. Kita ungkit perlahan saja karena fleksibel LCD-nya ada yang masuk ke dalam di bawah PCB bagian atas. Kita langsung lepas saja. Nah, sekarang kita mulai melepas LCD HP-nya. Nah, biasanya saya menggunakan blower, tapi berhubung saya lupa bahwa kita congkel di bagian pojok LCD-nya dengan menggunakan cutter. Alhamdulillah ini kok mudah sekali membukanya. Oh iya, untuk LCD Infinix Hot 10 ini masih ada soket yang terhubung dengan PCB bagian bawah. Jadi kita buka dulu penutup PCB bagian bawahnya. Pisahkan baut PCB atas dengan PCB bawah karena terkadang beda ukuran panjang bautnya. Kalau ketuker panjang pendeknya baut bagian atas dan bawah itu bisa repot nantinya, karena terkadang bisa tembus sampai ke LCD jika posisi baut yang panjang tidak sesuai pada tempatnya. Oke, buka pelan-pelan penutup PCB bagian bawah karena ada kunci pengaitnya, dan terkadang ada baut yang tertutup stiker hitam-hitam itu. Sekarang sudah terbuka. Nah, itu dia soket LCD bagian bawahnya. Langsung saja kita lepas soketnya agar LCD-nya juga bisa ikut terlepas. Ini dia LCD yang rusak sudah terlepas. Oke, kita singkirkan dulu. Sekarang kita tes LCD penggantinya dulu sebelum kita pasang permanen dengan lem khusus LCD. Nah, ini pengetesan, masih ada segelnya dan tidak ada terjadi tekuan pada fleksibel LCD baru kita tes supaya nanti jika
LCD yang baru kita beli tidak berfungsi, masih kita bisa klaim ke penjualnya. Nah, itulah fungsinya kita video unboxing dan video tes, supaya ada bukti untuk klaimnya nanti jika barang yang kita beli ada masalah, mengurangi resiko kerugian. Oh ya, ini LCD kita beli secara online ya, karena susah juga kalau kita harus nyari di toko offline, karena kita harus makan waktu, belum lagi ongkos pencariannya. Jadi kita online saja karena pasti ada barangnya, cuma ya kendalanya di pengiriman, cuma pasti aja datang dan pasti ada spare partnya jika beli secara online. Nah, kita tes nyala dulu apakah LCD-nya berfungsi dengan baik, bisa nyala atau tidak. Nah, ini kok nggak nyala-nyala nih, sepertinya ada masalah nih, ada yang kurang nih. Apa ini? Kita cek kenapa kok tidak bisa nyala. Paling tidak kalau ada getaran itu pasti HP-nya minimal masih bisa nyala lah. Nah, itu ya, nyala ya, sudah terlihat logo Infinix-nya. Nah, selanjutnya kita tes touchscreen-nya berfungsi atau tidak. Untuk LCD-nya ini bagus, tidak ada masalah, bisa menampilkan gambar dengan sempurna, dengan warna yang sempurna juga. Oke, touchscreen-nya berfungsi dengan baik, cukup responsif. Nah, untuk link pembeliannya LCD saya taruh di deskripsi ya. Kita matikan lagi, dan kita lepas lagi LCD baru yang kita tes. Oke, jika sudah dipastikan LCD penggantinya berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah, langkah selanjutnya adalah membersihkan bekas lem yang menempel pada casing HP sampai benar-benar bersih agar tidak mengganjal saat pemasangan LCD yang baru. Nah, ini kita lepas lagi baterainya, kita lepas lagi soket-soket LCD yang baru, kita tes. Pokoknya lakukan semua dengan perlahan, jangan terburu-buru, jangan terlalu dipaksakan, karena ini barang dengan resiko tinggi ya, seperti fleksibel LCD. Jika satu saja putus bisa bermasalah, jika nggak sengaja atau ada suatu benda logam yang menempel pada PCB juga bisa jadi masalah. Jadi pastikan bersih, steril, dan perlahan tapi pasti. Nah, ini kita mulai membersihkan bekas-bekas lem di casing HP yang akan kita ganti LCD-nya. Nah, karena ini bekas lem, jadi gunakan alat yang bisa membersihkan bekas
lem itu sendiri ya. Bisa menggunakan cotton bud, gombal atau kain kering. Nah, ini saya menggunakan besi yang sudah saya bentuk sedemikian rupa. Oke, jika sudah dirasa benar bersih dari bekas lem, sekarang kita mulai pemberian lem pada casing LCD. Ya, tadi saya pasang penutup earpiece-nya ya, dipastikan pas pada lekukan LCD. Untuk LCD yang baru biasanya ada stiker tipe LCD, stiker segel LCD, dan plastik pelindung perekat LCD. Itu semua kita lepaskan agar LCD baru yang akan kita pasang dapat menempel dengan baik pada HP yang akan kita ganti LCD-nya. Nah, ini kita lepas semua ya, biar tidak mengganjal LCD. Beri lem pada tepian casing HP dengan rapi dan merata. Jangan sampai meluber keluar atau mengenai bagian bawah LCD. Jadi sebelum kering, segera pasangkan LCD barunya dan pastikan fleksibel LCD sudah masuk pada rongga yang tersedia di casing HP-nya. Periksa setiap tepi bagian LCD dan pastikan terpasang dengan rapi dan tidak ada lem yang keluar dan terlihat bersih. Posisikan HP dengan posisi LCD di bawah. Berikutnya kita pasang semua bagian HP yang kita lepas tadi. Kembali pasangkan soket-soket yang kita lepas seperti antena. Jangan lupa pastikan soketnya terpasang dengan baik dan tidak kendor. Nah, ini ya, jangan sampai kebalik antara baut bagian penutup bawah dan baut bagian penutup atas. Dan sebisa mungkin semua baut terpasang. Jangan terlalu kencang, cukup kuat saja, namun jangan terlalu masuk ke dalam. Pasangkan cover belakang dengan rapat hingga berbunyi klik di semua bagian, dan pastikan tombol power dan volume dapat berfungsi, tidak terganjal suatu apapun. Selanjutnya kita press pakai gelang karet. Kenapa saya pakai gelang karet? Ya, karena saya pernah mencoba pakai penjepit LCD, sayangnya hasil kurang maksimal dan kurang bagus karena tekanan antara LCD dan HP masih kurang. Dan langkah terakhir adalah
kita coba nyalakan lagi dan kita tunggu hingga lem LCD benar-benar kering, minimal 1 jam atau lebih agar kering dengan sempurna. Itulah tadi cara saya mengganti LCD HP Infinix Hot 10. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kekeliruan, karena saya sendiri bukan profesional dan masih masa belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.